Bagaimana mungkin seorang yang sedang tidur pada saat kejadian bisa melakukan pembunuhan? Mungkinkah Dian mengalami sleepwalking? Setiorini, wanita berusia 53 tahun, tinggal bersama putra sematawayangnya yang berusia 33 tahun di Dusun Widoro, Kelurahan Sragen Wetan, Sragen, Jawa Tengah. Statusnya sebagai orang tua tunggal dan anaknya yang masih pengangguran membuat ekonomi keluarga itu serba kekurangan. Selain tak memiliki pekerjaan, anak Setiorini yang bernama Dian Purnomo juga memiliki kebiasaan meminum alkohol bersama teman-temannya. Purnomo kerap pulang larut malam. Kebiasaan Purnomo ini membuat ibunya resah. Di usia anaknya yang sudah kepala tiga, ibunya tentu menginginkan anaknya memiliki kehidupan yang lebih baik, punya pekerjaan yang mapan, dan mulai memikirkan masa depannya. Setiorini kerap menasehati anaknya agar mau ikut bekerja dengan keponakannya yang sudah sukses di Jakarta. Namun, Dian Purnomo selalu menolak dan usulan Setiorini selalu memantik keributan antara ibu dan anak tersebut. Dian Purnomo merasa selalu dibanding-bandingkan dengan sepupunya yang sudah sukses. Malam itu Selasa 28 Juni 2022, Dian Purnomo baru pulang usai minum alkohol bersama teman-temannya. Setiorini yang membukakan pintu mengomeli anaknya dan mengingatkan kembali supaya anaknya ikut bekerja dengan sepupunya. Dian yang mengantuk dan pusing karena alkohol tak mengindahkan nasihat ibunya dan pergi tidur. Pagi harinya sekitar pukul 7, Dian Purnomo yang masih lelap tertidur dibangunkan tetangganya yang geger menemukan Setiorini meninggal di kamar mandi. Setiorini ditemukan dengan posisi seperti sujud dengan kepala yang masuk ke dalam sebuah ember yang berisi sedikit air. Sebenarnya Dian dan keluarga merasa aneh dengan posisi Setiorini saat ditemukan. Jika Setiorini terjatuh di kamar mandi, seharusnya posisinya tergeletak di lantai, bukan seperti sujud. Meskipun meyakini ada kejanggalan, namun Dian memutuskan untuk segera memakamkan ibunya. Dia merasa kasihan jika sang ibu tidak segera dimakamkan. Meskipun belum ada laporan, namun pada Rabu 29 Juni 2022, polisi mendatangi kediaman Setiorini untuk meminta keterangan terkait kematian Setiorini. Keanehan posisi jatuhnya Setiorini memang menjadi desas-desus warga sekitar. Akhirnya dengan mempertimbangkan keanehan tersebut, pada tanggal 30 Juni, Dian membuat laporan resmi ke polisi. Dian juga meyakini bahwa hari itu Setiorini sehat dan masih bisa jalan-jalan pagi seusai sholat subuh. Melihat kondisi di kamar mandi, Dian meyakini bahwa sang ibu jatuh saat hendak mencuci piring. Posisi tangan Setiorini seolah sedang melakukan perlawanan terhadap seseorang. Namun Dian mengaku tidak menaruh kecurigaan terhadap siapapun. Polisi segera menanggapi laporan Dian dan pada tanggal 3 Juli dilakukan ekshumasi terhadap jasad Setiorini untuk dilakukan otopsi. Hasilnya ditemukan sejumlah luka di tubuh Setiorini, antara lain memar di bagian belakang kepala diduga akibat benturan benda tumpul, luka di bagian pelipis dan dada kanan korban. Berdasarkan hasil ini, polisi meyakini Setiorini meninggal karena dibunuh. Penyidikan pun dilakukan dan sejumlah saksi diperiksa. Hasilnya mengejutkan. Dian Purnomo ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana mungkin seorang yang sedang tidur pada saat kejadian bisa melakukan pembunuhan? Mungkinkah Dian mengalami sleepwalking? Menurut ilmu kedokteran,
Sleepwalking atau berjalan sambil tidur adalah kondisi di mana seseorang tetap melakukan aktivitasnya meskipun dalam kondisi tertidur. Penderita sleepwalking tidak menyadari apa yang dilakukannya. Dian Purnomo tidak menderita sleepwalking karena dia tidak benar-benar tertidur saat dibangunkan oleh tetangga yang menemukan ibunya terjatuh di kamar mandi. Salah satu tetangga dekat mengaku mendengar percekcokan dari rumah Setiorini pada Selasa subuh. Karena suasana setelah keributan terdengar sepi, maka tetangga tersebut berinisiatif untuk menengok dan menemukan Setiorini terjatuh di kamar mandi dan Dian Purnomo tertidur di kamarnya. Kejadian yang sebenarnya seperti ini. Pada Selasa dini hari, Dian Purnomo pulang seusai berkumpul dengan teman-temannya. Kepulangan Dian disambut dengan omelan Setiorini yang menyarankan Dian Purnomo untuk pergi merantau ke Jakarta menyusul sepupunya. Dian Purnomo tak menghiraukan omelan tersebut dan pergi tidur. Pagi harinya Setiorini kembali mengingatkan Dian untuk mulai serius mencari pekerjaan dan merantau ke Jakarta. Kali ini Dian Purnomo merasa kesal dan akhirnya terjadi adu mulut antara anak dan ibu tersebut. Dian yang tersulut emosi memukul kepala dan dada ibunya hingga terjatuh. Melihat ibunya terjatuh tak membuat Dian menghentikan aksinya. Dia justru membenturkan kepala ibunya sebanyak 3 kali ke lantai. Benturan dan pukulan di kepala Setiorini menyebabkan pendarahan otak yang mengakibatkan wanita itu meninggal dunia. Untuk menutupi kejahatannya, Dian membuat skenario seolah ibunya jatuh dan kepalanya masuk ke dalam ember yang berisi air. Setelah mengatur posisi tubuh ibunya sedemikian rupa, pemuda tersebut berpura-pura tidur untuk menyempurnakan sandiwaranya. Sekitar pukul 7 pagi, tetangga yang mendengar percekcokan antara ibu dan anak pada subuh mengecek ke rumah Setiorini. Saat dibangunkan dan diberitahu ibunya terjatuh, Dian Purnomo pura-pura kaget dan bergegas membopong tubuh sang ibu. Bahkan ia segera meminta Setiorini untuk segera dimakamkan dengan dalih kasihan. Kepada polisi, Dian mengaku kesal karena kerap dibanding-bandingkan dengan sepupu yang sukses di Jakarta. Atas perbuatannya, Dian dijerat pasal 338 KUHP atau pasal 351 KUHP dengan ancaman pidana kurung 15 tahun. Demikian ceritaku hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari kisah ini. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Jika kamu suka dengan ceritaku ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share.